Unit 2 Semester 3. Saya Rifka Yani Fitra. Saya Safrina. Saya Rizky Fitria. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan, yuk kita simak cuplikan berikut ini. Beginilah detik-detik gempa yang kembali mengguncang Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu sore. Terlihat kepanikan warga yang berada di pusat perbelanjaan di Kota Padang berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Selain dirasakan di pusat Kota Padang, gempa cukup kuat juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Solok hingga ke Riau. Gempa juga mengakibatkan sejumlah bangunan rumah warga ambruk dan rusak parah. Dari cuplikan video tersebut, kira-kira faktor apakah yang mengakibatkan gempa bumi dan bagaimana cara mengatasi gempa bumi? Untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita akan mempelajari 3 materi. Materi yang pertama yaitu pengertian gempa bumi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, dampak yang terjadi apabila gempa bumi terjadi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Bumi sering terjadi di Indonesia. Faktor yang pertama adalah karena Indonesia terletak di jalur Ring of Fire atau cincin api kawasan Pasifik. Kemudian, faktor yang kedua adalah karena Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kawasan Ring of Fire. Ring of Fire atau rangkaian pegunungan sirkumpasifik ini membentang sejauh 40.000 km dengan bentuk seperti tapal kuda dan merupakan pertemuan dari beberapa titik lempeng tektonik seperti Eurasia, Nazca, Amerika Utara, Juan de Fuca, Caribbean, Antartika, Cocos, India, Filipina, Australia, dan beberapa lempeng kecil lainnya. Ring of Fire terbentuk dari proses-proses radioaktif yang terjadi di dalam interior planet. Ada panas yang menyebabkan lempeng-lempeng itu bergerak. Gerakannya ini kadang mendekat atau saling menjauh dari retakan lainnya. Inilah yang dinamakan dengan pergerakan atau pergeseran lempeng tektonik. Kawasan Ring of Fire memiliki 425 gunung berapi, di mana angka tersebut merupakan 75% dari seluruh gunung berapi, baik yang aktif maupun tidak lagi di dunia. Tidak hanya itu, dari semua gempa bumi yang terjadi di dunia, 90%-nya terjadi di area ini, dan 81%-nya adalah gempa-gempa terdahsyat. Di Indonesia terdapat daerah rawan gempa bumi. Hal tersebut dibutuhkan banyaknya peristiwa gempa bumi di berbagai daerah. Di antaranya terjadi di Aceh, Kepulauan Nias, Yogyakarta, dan Donggala Palu, dan masih banyak daerah lainnya. Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Yang pertama yaitu ada lempeng Eurasia dengan luas 800.000 km persegi. Sebagian besar negara Asia Eropa berada di atas lempeng ini. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng yang paling ikonik karena ada banyak bekas-bekas geografis di atasnya. Dan yang paling menonjol adalah deretan pegunungan Himalaya. Kemudian yang kedua ada lempeng Indo-Australia dengan luas 58.900.000 km persegi. Lempeng ini terbentuk dari gabungan antara lempeng Australia dengan lempeng India pada jutaan tahun silam. Beberapa negara lain yang berada di atas lempeng ini adalah Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan negara-negara kecil di Oseania. Yang ketiga ada lempeng Samudra Pasifik dengan luas 103.300.000 km persegi. Wah, sangat luas bukan? Samudra Pasifik dan beberapa negara kecil di atasnya berada di lempeng ini.
Selain itu, ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan lempeng ini, seperti Jepang dan pesisir timur Amerika Serikat. Dari peristiwa gempa bumi, banyak sekali dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak bersifat umum, menyeluruh, maupun yang spesifik atau pribadi. Dampak gempa bumi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatif akibat adanya gempa bumi yang dapat kita rasakan antara lain yaitu ada bangunan roboh, jalan rusak atau jembatan terputus dan lain-lain. Dampak sosial seperti diantaranya kemiskinan, kelaparan, banyak korban luka dan korban jiwa serta menimbulkan banyak penyakit. Dampak menimbulkan bencana yang lainnya seperti tsunami. Selanjutnya ada tanah longsor dan banjir. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif dari terjadinya gempa bumi. Dampak positif yang dapat kita rasakan dari adanya gempa bumi diantaranya yang pertama, gempa bumi tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis material yang ada di dalam bumi. Yang kedua, ada gempa bumi tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Selanjutnya, gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Peduli dengan sesama, meningkatkan kesadaran bencana dan menikmati pendidikan.